Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat kesehatan. Kita bisa diberi kesempatan untuk kemudian bermuajahat pada teman benar. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan satu hal yang menurut saya sangat penting, sangat urgent, yaitu mengenai siapakah sih sebenarnya orang yang paling kuat. Dalam Islam, dalam ajaran Islam tidak pernah bahwa dikatakan orang yang paling kuat itu adalah orang yang kebal bacok, orang yang tidak mempan ditembak, bukan. Orang yang mampu mengangkat 5 kuintal barang, bisa menarik truk, bisa menarik kereta, bisa menggeret bis. Orang yang dipelindes pakai tank tapi tidak mati, bukan mereka yang disebut dengan kuat itu dalamnya. Ya, bukan mereka, bukan orang yang memiliki kekuasaan menguasai satu negara, menguasai satu benua, kan? Bukan itu yang dimaksud dengan orang ini. Apakah seperti Gatot Kaca yang duwe otot tawat balung besi? Oh, bukan itu yang dimaksud dengan kuat dalam ajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisa syadid bil qurrah." Tidaklah orang yang kuat itu adalah dengan gulat. Innamas syadidu, sesungguhnya yang namanya orang yang kuat itu adalah allazi yamliku nafsahu, yaitu orang yang dapat menahan hawa nafsunya indal ghadabi, yaitu ketika dia mampu menahan nafsunya ketika dia marah. Hadis diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Dari hadis ini kita tahu bahwa orang yang kuat sebenarnya adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya, orang yang mampu mengendalikan nafsunya. Dan ujian yang paling pertama adalah ketika dia marah. Bagaimana dia mampu mengendalikan emosinya, mengendalikan dirinya pada saat dia diuji dengan kemarahan. Ada satu riwayat contoh yang sangat luar biasa untuk kita, yaitu pada saat Ali radhiyallahu anhu berperang melawan orang-orang kafir Quraisy. Suatu ketika beliau berperang, dia melihat ada seorang kafir yang dia telah membunuh banyak orang muslim. Maka oleh Ali orang ini didatangi, kemudian mereka terjadi perkelahian, pertempuran pada saat itu. Ada satu kesempatan di mana Ali mampu menghantam orang ini sehingga tersungkur dia, jatuh terpelanting pedangnya. Maka pada saat itu oleh Ali akan dihempaskan pedangnya. Pada saat yang sama, orang ini kemudian meludahi Ali. Pada saat dia ludahi, pedang hampir mengenai leher dari orang tersebut, ludah sudah mengenai wajahnya. Maka pada saat itu langsung berhenti oleh Ali. Pedang ditahan, tidak mengenai orang kafir ini. Kemudian dia lepas, justru dia lepas, tidak jadi dia bunuh. Sehingga orang kafir ini terheran, Ali, kenapa kau tidak jadi membunuhku? Maka Ali menjawab, sungguh aku berjuang itu adalah karena Allah. Seandainya tadi kamu tidak meludahi aku, maka sudah pasti pedangku ini akan memotong leher kamu. Tetapi karena kamu meludahi itu, maka aku ingat, jangan sampai aku berjihad di jalan Allah itu adalah karena egoku, karena kemarahanku. Sehingga aku membunuhmu itu adalah juga karena
kamu pancing dengan kemarahan karena kamu ludahi, maka sampai tak lepas. Ini artinya apa? Artinya Ali tidak mau membunuh meskipun dalam kondisi perang. Itu adalah karena kemarahan. Dia membunuh bukan karena kebenciannya, tapi karena dia menjalankan syariat yang sudah diberikan oleh Allah, berjuang di jalan Allah. Ini adalah sebuah contoh untuk kita. Bagaimana kita seharusnya bisa mencontoh bahwa orang-orang yang kuat itu adalah mereka yang mampu mengendalikan diri, mampu untuk mengatur hatinya, mengatur pikirannya, mengendalikan hawa nafsunya. Maka ayo kita belajar bersama-sama, berusaha bersama-sama. Kita kekang nafsu kita. Karena nafsu ini adalah kendaraannya setan. Nafsu ini adalah kendaraannya setan untuk mengantarkan kita menuju ke dalam neraka. Kita tidak boleh membuang nafsu, memang tidak boleh. Tapi kita harus kendalikan. Kita tidak bisa kemudian membuang nafsu kita, tidak boleh. Karena memang itu adalah nikmat juga dari Allah. Yang perlu kita lakukan adalah mengendalikannya. Kita ada nafsu terhadap duniawi, harus wajar. Tapi ingat, harus dikendalikan. Kalau kita terbawa terus oleh nafsu itu, maka kita sudah ditunggangi oleh setan. Tapi manakala kita mampu mengendalikan nafsu itu, maka sungguh sampai termasuk orang-orang yang kuat dalam pandangan Islam, kuat di hadapan Allah beserta Rasulnya. Semoga kita mampu mengendalikan nafsu kita semuanya, sehingga kita termasuk orang-orang yang kuat di hadapan Allah dan Rasulnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.